العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Alhamdulillah, sebagaimana kemarin kita bahas daripada kajian yang sebelumnya tentang al-bid'ah, makna daripada al-bid'ah dan juga agsam daripada bid'ah, yaitu pembagian bid'ah. Min haits daripada bahwasanya bid'ah ada yang mahmud, yang terpuji, dan juga yang madhmum, yang tidak terpuji. Di dalam yang terpuji dan tidak terpuji itu pun terbagi, ada yang haram, ada yang jazakallah khair, ada yang haram dan ada yang wajib, dan juga ada bid'ah yang bid'ah tersebut sunnah hasanah menjadi pahala, dan banyak bid'ah dan agsam-agsamnya. Setelah dijelaskan daripada makna bid'ah dan juga agsamul bid'ah, sekarang dibahas yaitu adalah maulidin Nabi Asy-Syarif, yaitu adalah perkumpulan untuk membaca maulid Nabi. Apa hukum hal tersebut? Sebab perkara tersebut termasuk daripada bid'ah, sebab di zaman Nabi tidak ada. Maka setelah babul bid'ah ditaruh yaitu bab maulidun Nabi, yaitu apa hukum daripada maulid Nabi, perkumpulan yang membaca maulid Nabi, yaitu tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya apa? Sebab di zaman Nabi tidak ada. Dan itu termasuk bid'ah, sebagaimana kita bilang kemarin bahwasanya sesuatu yang tidak ada di zaman dahulu lalu ada sekarang dibilang bid'ah. Sekarang yang akan kita bahas al-maulidun Nabi Asy-Syarif. Ma huwal maulid? Apa itu maulid? Sebelum kita mengetahui suatu perkara, kita harus tahu apa yang maksud daripada maulid. Maulid, makna daripada maulid di dalam bahasa Arab adalah tempat lahir. Maulid yaitu maudhi'ul wiladah, tempat lahir seseorang dibilang maulid, tempat lahir. Dia lahirnya di kota, suatu kota atau di suatu rumah, maka dibilang tempat lahirnya maulidnya adalah kota atau rumah tersebut. Ataupun juga bisa dikatakan maulid waqtul wiladah, yaitu hari ataupun waktu di mana orang tersebut dilahirkan. Waktu tersebut dibilang maulid. Itu adalah dari segi bahasa. Adapun dari segi pemahaman orang zaman sekarang, maulid adalah urfan huwal ijtima' ala qira'a juz'in min siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid adalah suatu perkumpulan. Perkumpulan yang di perkumpulan tersebut terkumpul pembacaan daripada sedikit dari kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisahnya dari masa lahirnya sampai dia menjadi nabi, sampai membawa utusan, sampai turun Al-Qur'an, sampai dakwanya Nabi Muhammad, lalu sampai meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah uruf maulid. Uruf maulid maksudnya adalah sekarang pada saat kita menyebut maulid yang orang ketahui hal tersebut. Yang di dalamnya apa? Yaitu adalah perkumpulan dengan pembacaan sirah, mengetahui kehidupan Nabi Muhammad. Perkumpulan untuk lebih dekat kepada daripada akhlak Nabi Muhammad. Gimana kita bisa mengetahui akhlak Nabi Muhammad, akan tetapi kita tidak mengetahui sirah Nabi Muhammad. Kita tidak tahu jalan hidup Nabi Muhammad. Maka dari itu kita harus mengetahuinya. Gimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan membaca maulid. Membaca maulid apa? Kita rubah bahasanya biar enak mungkin. Membaca sirah, yaitu kita membaca rangkaian hidup Nabi. Kita mempelajari rangkaian hidup Nabi. Mau itu dibilang maulid, mau dibilang membaca sirah, mau dibilang ini itu, intinya maknanya membaca rangkaian hidup. Dan membaca rangkaian hidup Nabi Muhammad SAW tidak ada larangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan rangkaian hidup para anbiya di dalam Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya para anbiya, bahkan para aulia disebut kisahnya di dalam Al-Qur'an. Baik rangkaian hidupnya, baik kelahirannya, baik beberapa hal yang disebut di dalam Al-Qur'an dari nabi ataupun dari rasul ataupun bahkan dari aulia. Itu adalah makna, yaitu tujuan kita untuk hadir maulid Nabi.
Untuk perintah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, jika kalian wahai umatku mencintai Allah, kalian cinta terhadap Allah, maka ikutilah perbuatanku. Karena pada saat kalian mengikuti perbuatanku, maka dengan pengikutan kalian terhadapku, Allah yang akan mencinta kalian. Kalian tidak usah capek-capek mencari sesuatu untuk mencintai Allah, cukup mengikuti perilakuku. Dengan begitu Allah sendiri yang akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian dengan pengikutan kalian terhadapku, peneladanan kalian terhadapku. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengtakfir dzunub kalian. Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah adalah maha pengampun dan juga maha penyayang. Maka dari sini Allah Ta'ala memerintahkan umat untuk mengikuti Nabi Muhammad. Sahabat mengikuti Nabi bisa melihat Nabi, mereka mendengar perkataan Nabi. Tetapi kita umat setelah sahabat gimana mau tahu? Berarti ada kewajiban di diri kita untuk mengetahui, mencari tahu tentang akhlaknya Nabi, tentang sunnah-sunnahnya Nabi, tentang perilakunya Nabi. Tetapi hal tersebut di mana kita bisa mendapatkannya? Dahulu di awal-awal Islam itu ada yang namanya halagatul dzikr, dibilangnya halagatul dzikr, yaitu perkumpulan yang di perkumpulan tersebut membawa zikir. Maksudnya zikir di sini menuntut ilmu dahulu. Seperti Al-Hasan Al-Basri tabi'in mempunyai satu halago di masjid yang penuh, yang isinya semua tentang ilmu. Dan Ibn Abbas juga mempunyai halagatul zikir yang membahas ilmu tafsir, yang ini bahas fikih, yang ini membahas bahasa Al-Quran. Semuanya mempunyai tiang-tiang di dalam masjid, perkumpulan yang di dalamnya menyebut-nyebut zikir, yaitu adalah mencari tahu tentang ilmu agama dengan segala keumumannya. Itu di zaman tabi'in. Setelah itu datang zaman setelahnya, pelan-pelan, dan mulailah dahulu mereka mengetahui perilaku Nabi semua langsung dari rijal, sebab mereka bertemu dengan sahabat dan langsung mendengar daripada sahabat. Al-Imam Malik bin Anas, beliau tabi'in, beliau mengambil dari sahabat langsung semua tentang Nabi Muhammad. Begitupun a'immah yang lain. Setelah Imam Malik ada Imam Abu Hanifah. Begitu yang pertama Imam Abu Hanifah mengambil langsung daripada sahabat semua. Lalu Imam Malik mengambil berjumpa dengan Abu Hanifah. Dan seterusnya seperti itu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sanad mereka bersambung semua mengambil dari gurunya, lalu dari sahabat dan juga dari Nabi Muhammad SAW. Di zaman tersebut belum ada perkumpulan maulid kayak sekarang yang kita bilang maulid. Di zaman itu mereka, zikirnya mereka, berkumpulnya yaitu menuntut ilmu. Sebab semua tentang sirah Nabi sudah ada di situ. Caranya mungkin agak sedikit lain, tetapi maknanya, asal usulnya, gawaidnya ada, yaitu pembacaan sirah. Mereka menyebut Nabi begini, Nabi begini. Hatta di dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang kita bahas dari awal sampai akhir tentang Nabi Muhammad. Dari awal mayanzal ilaihil wahyu, pertama turunnya wahyu, lalu daripada hadis per hadis, semuanya tentang Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada larangan tentang perkumpulan dari Nabi Muhammad. Bahkan Nabi malah menyuruh umatnya untuk berkumpul, sebagaimana di dalam hadis yang akan datang, yaitu innallaha wa malaikatahu yatufuna fit turuq yaltamisun ahla dzikr. Sesungguhnya malaikat itu berputar, bertawaf di jalan-jalan, di kampung-kampung, di setiap gang. Untuk apa? Yaltamisun ahla dzikr, mencari-cari orang yang sedang berzikir. Mana perkumpulan zikir? Mana perkumpulan yang sedang menyebut-nyebut Allah? Mana perkumpulan yang menyebut-nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulullah fa ashhadukum anni qad ghafirtu lahum. Allah berkata kepada malaikat, jadi kalian wahai malaikat, bersaksilah bahwasanya aku telah mengampuni mereka, sebab mereka berkumpul untuk menyebut-nyebut aku. Perkumpulan mereka tidak membahas tentang dunia, tidak membahas tentang kejelekan satu sama lain. Yang mereka bahas adalah aku. Yang mereka bahas adalah aku. Yang mereka bahas adalah kecintaanku Nabi Muhammad SAW. Yaitu sedang berzikir. Makna zikir luas. Menuntut ilmu, zikir. Membaca sirah Nabi, zikir. Semua perkumpulan yang di situ tidak ada kejelekan, yang di situ adalah mahmud, yang adanya hanyalah kebaikan, semuanya dibilang zikir. Bahkan silaturahmi pun termasuk daripada majelis zikir.
Qala yaqulu malak minal malaika fihim fulan laisa minhum. Ya Allah, sesungguhnya ada satu orang yang nyempil bukan dari bagian dari mereka. Dia datang bukan untuk belajar, bukan untuk mendengarkan, tetapi enggak, dia punya hajat kebetulan maka dia datang ke situ. Dia datang dan punya hajat, baik itu jualan ataupun ingin menagih hutang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Sesungguhnya ada perkumpulan yang dimana karena perkumpulan tersebut maka orang yang duduk bersama perkumpulan tersebut menjadi bahagia dan tidak sial orang tersebut. Sebenarnya dia sial tapi gara-gara ngumpulnya sama orang soleh, ngumpulnya sama para ulama, maka orang tersebut tidak jadi sial. Itu makna dari maulid, yaitu adalah maudhi'ul wiladah dalam lughat dan juga dalam uruf yang zaman ini adalah ijtima'. Perkumpulan yang membahas di perkumpulan tersebut sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibahas di sirah Nabi biasa di dalam maulid, rata-rata maulid itu yang dibahas apa sih? Pertama awal mulai maulid yang dibaca suratul Fatihah, yaitu ummul kitab, suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Setelah itu kadang ada zikir, ada tahlil, mengulang-ulang tauhid, memperbarui tauhid. Dan ini semua ada asasnya dalam hadis. Jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad, perbarui iman kalian dengan mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Dan di awal maulid pun yang ada adalah solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu berseru solawat kepada Nabi. Maka kalian orang-orang muslim, orang-orang mukmin, ayo solawat, ikutin Allah dan juga malaikat, yaitu solawat kepada Nabi. Yang ada di awal maulid, ya Rabbi yusalli ala Muhammad, ya Rabbi yusalli alaihi wasallim. Ya Allah, solawatlah dan juga salammu kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya dan keluarganya. Semuanya diulang-ulang solawat berjamaah. Jika satu orang membaca salawat saja sudah bagus, apalagi dengan jamaah. Sebab pada saat jamaah kembali ke yang tadi kita bahas, yaitu perkumpulan yang membahas majalisud dzikir, majlisud dzikir, yang di dalamnya terdapat zikir. Dan juga setelah itu, setelah solawat yang ada di maulid apa? Membaca ayat Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Semuanya pujian siapa? Pujian Allah yang ada di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita membacanya, mengulangnya. Baca Al-Quran sudah mendapat pahala. Perkumpulan mendengar Al-Quran mendapat pahala. Apalagi pujian terhadap Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Sebab tidak ada pujian yang paling sangat agung kecuali pujian Allah terhadap Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah perilaku yang paling mulia adalah perilakumu. Semua perilaku yang ada di dunia adalah yang paling bagusnya perilakumu. Sebagaimana dikatakan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa huwa muta'allagan an zainil wujud. Setiap perkara akhlak yang baik, yang bagus, panutan yang ada di dunia ini semuanya kembali kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu sebagaimana kita bahas, maulid semuanya dari awal sampai akhir itu perkara yang ada di dalam maulid ada dalilnya. Al-Quran, perkumpulan Al-Quran, Nabi Muhammad dahulu pada saat bulan Ramadan turun Sayyidina Jibril untuk apa? Yudari suhul Quran, membaca Al-Quran di depan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengikuti sebagaimana yang dibaca oleh Sayyidina Jibril. Itu adalah perkumpulan saling mendengar Al-Quran, yang ini membaca, yang ini mendengarkan. Lalu setelah itu mulai di dalam maulid tersebut dengan pembacaan sirah Nabi Muhammad, yaitu dari lahirnya. Gimana sih cerita pada saat Nabi lahir? Ini pun ada di dalam Al-Quran. Pada saat gimana? Pada saat Sayyidatuna Maryam lahir dijelaskan di dalam surat Al-Imran. Lalu dijelaskan juga Sayyidina Isa pada saat lahir di dalam surat Al-Maryam. Dan banyak kisah-kisah hidup daripada Anbiya disebut di dalam Al-Quran. Nabi Musa perjalanannya gimana? Perjalanan Nabi Musa. Bahkan sedikit dari perjalanan Nabi Muhammad pun dipuji di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menisrakan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra. Asra adalah perjalanan dari kota Mekah sampai kota Baitul Maqdis. Maha suci Allah yang menjalankan Nabi Muhammad dari kota Mekah dan juga Baitul Maqdis. Apa yang ada di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj? Perjalanan tersebut yang ada adalah
mencari yang bisa kita petik dari itu adalah mencari ilmu dan juga keberkahan. Pada saat perjalanan sedikit berjalan dengan Sayyidina Jibril, berkata Jibril, "Ya Muhammad, turun di sini. Di sini sesungguhnya di bawah pohon ini adalah tempat lahirnya Sayyidina Isa. Maka turunlah dan sholatlah kamu di tempat kelahiran Isa." Lalu sedikit, ini adalah kuburan Musa. Turunlah kamu di sini. Dan dia melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Ini bukan bid'ah. Nabi Muhammad jalannya seperti itu dan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Lalu terus perjalanan Isra wal Mi'raj yang sangat panjang, yang intinya bahwasanya sirah, membaca sirah, perkumpulan yaitu membaca sirah Nabi, kisah Nabi Muhammad SAW bukanlah bid'ah dan sudah ada dari umat terdahulu. Lalu setelah itu daripada sirah dibahas semua sampai lahirnya Nabi, sampai masa mudanya sebelum jadi Nabi, akhlaknya seperti apa. Lalu pada saat beliau sudah diutus menjadi Nabi, gimana Al-Quran turun kepada beliau ayat demi ayat, surat demi surat. Lalu bagaimana jalan hidup dakwah beliau setelah beliau dipikulkan amanah yang besar. Inna aradna amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, amanat yang sangat besar yang bahkan tidak bisa dipikul oleh gunung dan juga langit. Tetapi amanah tersebut diamanahkan kepada manusia. Gimana Nabi Muhammad SAW membawa amanah tersebut kepada umat manusia, menyampaikannya dengan cobaan-cobaan yang sangat banyak. 23 tahun yang dari awal semuanya cobaan. Dari disiksa, diazab, sahabatnya diazab, ada yang dibunuh bahkan sahabatnya, lalu diusir dari kota kelahirannya sampai keluarganya meninggal, istrinya meninggal, pamannya meninggal. Ini semua adalah marhalatud dakwah, yaitu adalah marhalah waktu pada saat Nabi Muhammad berdakwah ilallah sampai beliau pun berhijrah. Semuanya dibahas di dalam maulid sampai selesai, yaitu sampai Nabi Muhammad wafat. Lalu di dalam maulid tersebut di akhir ada doa. Yang di akhir di situ bahkan dari awal rata-rata doa. Amin, Allahumma ja'alna minhum, semuanya doa ataupun zikir. Sampai di akhir doa, dan semua itu perkara tersebut tidak ada bid'ah, tidak ada larangan di perkara tersebut. Sebagaimana semua itu adalah kebaikan yang kita bahas tadi. Semuanya tidak ada kecuali kebaikan di dalam maulid. Lalu dalil daripada mengatakan kebaikan adalah waf'alul khair, kata Allah. Dan kerjakanlah semua yang baik, yang tidak ada larangan, selama itu baik kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yajuz amalul maulid, apakah boleh seseorang untuk mengamalkan maulid? Tadi kita bilang makna maulid, yaitu ada sholawat, ada pujian, ada sirah dan ada kelahiran. Sekarang apakah boleh kita melakukan maulid? Kita ini yang ada sekarang membaca maulid atau melakukan membesarkan maulid tersebut, memeriahkan maulid tersebut, apakah boleh hukumnya? Amalul maulid jaiz fi syara'. Amalan maulid yaitu memeriahkan maulid Nabi, membaca sirah atau kita bilang membaca sirah, yaitu membaca kajian tentang Nabi Muhammad, hukumnya jaiz, bukan haram. Jaiz adalah boleh. Boleh dengan pintu yang besar, yaitu boleh. Baik itu nanti sunnah, itu mubah, itu makruh, nanti ada tafsirnya. Akan tetapi boleh. Jika tidak ada semua yang haram, semua jadi sunnah, jadi kebaikan sebab dakwah. Jika ada sesuatu yang makruh, bisa menjadi makruh. Bahkan wal'iyadzubillah bisa menjadi haram jika di situ terdapat sesuatu yang haram. Akan tetapi hukum aslinya mubah, yaitu boleh, kebolehan. Bahkan bisa menjadi sunnah jika semuanya adalah kebaikan dan juga dakwah ilallah. Sebab yang ada di dalam maulid adalah mustamil ala zikrillah, yang ada dalamnya zikir sebagaimana kita bilang, dan juga shalah ala Rasulullah, dan juga sholawat kepada Rasulullah, dan juga membahas sirah, yaitu adalah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai meninggalnya. Wa qad qasallahu fil Qur'anil Karim miladul anbiya was salihin, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita dengan dia memuji duluan para anbiya dan juga as-salihin di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut duluan di dalam Al-Quran kisah-kisah para anbiya. Dan di akhirnya mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Bahwasanya di dalam kisah-kisah mereka ada ibrah. Di situ ada hikmah, ada ibrah,
ada suatu pelajaran yang bisa memahaminya siapa? Adalah ulil albab, yang mereka mempunyai pikiran yang bersih, yang jernih, yang mempunyai akal sehat. Orang-orang cendekiawan mereka bisa memahami ibrah dari kisah-kisah tersebut. Yang tidak bisa faham, yang hanya bisa menyalahkan ataupun melawan, menentang perkara tersebut, berarti mereka bukan dari ulil albab. Berarti mereka bukanlah dari cendekiawan ataupun bisa kita bilang orang bodoh. Sebab Allah memuji mereka. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain. Wa kullan nagussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan tidaklah kami menceritakan kisah-kisah kepadamu tentang rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad. Kecuali untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak, untuk menenangkan hatimu, untuk memperkuat hatimu supaya engkau mendengar pendahulu-pendahulumu daripada para anbiya dan juga mursalin. Begitupun kita membutuhkan linutsabbita bihi fuadana, untuk memperkuat hati kita dengan mendengarkan sirah Nabi. Kita para dai harus tahu gimana jalannya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Gimana kalau bukan disebut di dalam sirah? Mempunyai akhlaknya gimana kalau belum tahu di dalam syama'il? Syama'il yang ada di dalam maulid. Rata-rata semuanya tentang syama'il akhlak mulia tersebut. Gimana kita ingin tahu kecuali tidak kita dengarkan dan tidak kita hadiri. Sampai sini insya Allah jelas bahwasanya maulid tidak ada larangan. Dan di dalamnya semua zikir yang tidak ada perkara yang haram. Sebab sebagaimana kita bahas zikir halal. Sirah, membaca sirah halal dan sholawat halal, tidak ada yang haram jika dikumpulkan menjadi halal. Cuma kadang sebagian pemikiran orang tuh suka maulid bid'ah, maulid haram, maulid syirik. Inti berarti nyembah Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad tidak mau disembah, Allah melarang untuk menyembah para anbiya. Itu kadang kita bilang otaknya itu agak perlu diperbaiki pemahamannya. Sebagaimana kita bilang kemarin, sebagian orang pemahamannya salah. Pemahamannya mereka yang salah. Asasnya sudah benar, semuanya ada. Seandainya kita bilang hukum tahlil apa? Hukum zikir halal. Hukum sholawat halal. Hukum baca sirah halal. Tapi pada saat bilang maulid, langsung kayak ada suatu urat yang mengatakan itu haram. Maulid haram, maulid bid'ah. Padahal semuanya sama. Ini halal, halal kok pas dicampur jadi haram. Begitu. Kalau kata Abah kemarin apa namanya? Ada nasi halal, ayam halal, sambal halal, bawang halal. Cuma pas jadi nasi goreng jadinya haram. Kata mereka begitu. Padahal kan hukumnya halal sama aja. Kenapa jadi haram? Itu adalah akal sehat mereka yang udah mereka itu tercuci otaknya. Pokoknya setiap dengar kata maulid bid'ah haram, ziaratul kubur syirik. Itu yang ada di sebagian otak para kaum muslimin. Kita nggak menyalahkan mereka. Mungkin yang salah kita sebab kurang memahami mereka hal tersebut. Padahal di sini sudah dijelaskan bahwasanya semuanya zikir setuju. Semua orang setuju bahwasanya zikir halal. Nggak ada yang mengharamkan zikir. Apalagi berkumpul dalam zikir halal. Nggak ada yang melarang. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran memuji orang-orang yang berzikir. Begitupun orang yang berkumpul karena berzikir. Ma huwa dalil amalul maulid? Apa dalil tentang amal maulid? Sebab di zaman Nabi kan katanya tadi belum ada maulid, tapi apa dalilnya? Daliluhu annahu minal khairil ladzi amara Allah bihi fi qaulihi waf'alul khair. Dalilnya adalah perkara maulid adalah suatu kebaikan yang sangat baik. Dan suatu kebaikan itu Allah Ta'ala sudah menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Waf'alul khair. Dan lakukanlah semua hal yang baik. Selama ada kebaikan, lakukan. Ada sedikit kebaikan, lakukan. Dulu guru kami Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan, ya auladi katanya, wahai anak-anakku, jika engkau melihat suatu kebaikan, lakukanlah. Jangan tunggu fulan menyuruh. Ataupun ingin melakukan suatu amal yang baik, ataupun melakukan membuat pekerjaan, ataupun contohnya membuat daurah, membuat pelajaran, membuat perkumpulan baik, nggak usah pakai tanya-tanya orang dulu. Kalau tanya-tanya orang akhirnya nggak jadi. Nanya fulan gimana? Oh nggak boleh, jangan dulu, tunggu ini, tunggu itu. Jangan tanya-tanya orang. Selama itu baik, langsung inti mulai. Nanti urusannya belakangan. Ada orang begini, orang begitu, urusan belakangan. Tapi yang pertama waf'alul khair. Mulai dulu kebaikannya dari inti. Jangan tungguin orang. Nanti orang bilang nanti dulu bagusnya begini, itu belakangan. Yang pertama inti lakukan. Setelah itu nanti Allah bayaftah alaikum. Allah akan membantumu dan juga akan menjadikan hal tersebut barokah di dalam perilakumu sehari-hari. Waf'alul khair. Lakukan semua yang baik.
Wa raghaba fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ahadits katsirah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendorong kita untuk melakukan kebaikan di dalam hadis yang banyak, menyuruh kita melakukan kebaikan dengan umumnya. Sebagaimana kita bilang ada gawaidnya, ada asasnya, yaitu menyuruh kebaikan. Salah satu hadis tersebut adalah innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang mereka bertawaf, muter di dalam kampung-kampung, di dalam jalan-jalan. Yaltamisun ahla dzikir, mereka mencari-cari orang yang sedang berzikir, ahla dzikir, orang perkumpulan orang-orang yang sedang berzikir. Fayaqulullah fa asyhadukum anni qad ghafirtu lahum. Maka pada saat Allah Ta'ala tahu mereka sedang berzikir, mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, jadilah saksi bahwasanya aku qad ghafirtu lahum, aku mengampuni mereka. Aku Tuhan mereka mengampuni mereka sebab mereka sedang menyebut-nyebut aku di dalam perkumpulan mereka. Perkumpulan mereka bukan ghibah, bukan namimah, bukan menjelek-jelekkan orang. Tetapi yang ada di perkumpulan mereka menyebut-nyebut namaku. Bagaimana aku tidak mengampuni mereka? Yang mereka sebut-sebut adalah Nabi Muhammad, yaitu kekasihku. Yang mereka sebut-sebut adalah akhlak. Yang mereka sebut-sebut adalah sholahul muslimin, yaitu untuk mempererat hubungan kaum muslimin, memperbagus dan untuk menjunjung tinggikan al-Islam, untuk menegakkan Islam. Di perkumpulan mereka seperti itu. Bagaimana aku tidak senang? Bagaimana aku tidak menghapus dosa mereka? Anni qad ghafirtu lahum. Aku telah mengampuni mereka. Maka berkata malaikat, ya Allah, di situ ada fulan yang dia tidak datang untuk berzikir. Dia mempunyai maksud lain, datangnya dia ada hajat, ada maksud lain. Maka berkata, fihim fulan laisa minhum, innama ja'a li haja. Dia datang bukan dari mereka, dia datang karena ada hajat, baik itu utang ataupun ada hajat ataupun ada sesuatu numpang lewat, hatta numpang lewat. Maka Allah Ta'ala berkata, humul julasa la yashgha bihim jalisuhum. Sesungguhnya ada suatu perkumpulan yang tidaklah perkumpulan tersebut ada satu orang bukan dari mereka tetapi kecipratan seakan-akan dia dari mereka. La yashgha bihim jalisuhum. Dia tidak sial orang tersebut gara-gara perkumpulannya. Aslinya orang itu sial tetapi daripada perkumpulannya maka tidak sial. Sebagaimana dikisahkan oleh guru-guru kami tentang Al-Imam Hasan bin Salih Al-Bahr. Al-Imam Hasan bin Salih Al-Bahr di Diyasbah, kotanya di Hadramut. Beliau Hasan bin Salih Al-Bahr sekali mempunyai majelis mingguan, madras mingguan, yaitu pengajian mingguan di dalam Sahih Al-Bukhari di dalam madrasnya setiap hari Selasa. Itu berkumpul orang dari setiap penjuru datang untuk ke kota tersebut untuk mendengar pengajian mingguannya dari Sahih Al-Bukhari. Sampai ada salah satu murid beliau adalah Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, ayah daripada sahib Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair. Ayahnya Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Beliau hadir di situ, murid daripada Al-Imam Hasan bin Salih Al-Bahr. Lalu tiba-tiba dalam jangka waktu beliau hilang, enggak kelihatan di dalam majelisnya. Dia hilang, tidak hadir majelis. Sampai setelah beberapa lama hadir. Ditanya oleh gurunya, kemana engkau wahai Hasan? Wahai Abdullah, kenapa engkau tidak kelihatan dalam pengajian yang lalu beberapa lama? Ya Habib, wahai guruku, sesungguhnya engkau tahu Fulan bin Fulan, sang rentenir, orang yang tukang riba di kota kita. Iya tahu, kenapa? Dia beberapa lama yang lalu, dia datang kepada saya dan meminta saya untuk mengajarinya ilmu-ilmu agama. Ini orang bukan orang benar, kerjaannya setiap hari rentenir, yaitu riba, muamalah atau riba, dan belum tentu sholatnya lengkap. Dan dia minta saya mengajarkan tentang ilmu agama dan membersihkan harta dia dari riba. Saya hitung dengan dia, hitung-hitung sampai kita bersihkan sampai selesai dan belajar ilmu agama. Dikembalikan semua yang punya orang. Dan dia bertobat, wa hasunat taubatuh. Sampai setelah itu gak berapa lama, meninggal orang tersebut. Dan saya terheran, ya Allah, berapa bulan yang lalu dia masih seorang yang tukang maksiat. Dan sekarang tobat lalu menuju kepadamu dengan kebersihan hati dan juga dirinya. Sebagaimana waladatuhu ummu, sebagaimana bayi yang baru lahir dari ibunya. Tidak mempunyai dosa, baru tobat orang ini. Saya terheran-heran, terajib. Maksudnya saya mengatakan ajib ya Allah. Karommu yaitu kedermawananmu dan juga kasih sayangmu kepada hamba-hambamu. Engkau bisa memberikan hidayat dan juga taufik sampai seperti ini.
Lalu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mengatakan, oh itu katanya. Itu memang orang tersebut sesungguhnya beberapa hari sebelum dia bertemu denganmu, dia datang ke majelis ini. Dia datang niatnya dia untuk mencari satu orang di sini yang punya utang sama dia untuk riba. Datangnya untuk maksiat, yaitu untuk riba. Cuma pas dia masuk, kebetulan rahmat Allah lagi turun di majelis. Di majelis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar lagi turun rahmat, lagi turun ampunan, lagi turun nadhrah. Maka dia kena kecipratan. Dia nggak ngaji, dia cuma pengen tuh orang buat apa? Buat nagih ribanya, maksiat. Cuma kena cipratannya sampai hatinya terbersih, tercuci. Lalu dia pun ingin bertobat dan subhanallah dapat inti yang mengajarkan dia ilmu tersebut. Lalu dia menjadi orang yang soleh dan sekarang masuk surga. Alhamdulillah katanya. Masya Allah, inilah keberkahan daripada majalis dzikir, perkumpulan agama, perkumpulan yang membahas di dalamnya tentang hukum-hukum agama. Ada rahmat yang turun di situ. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan daripada guru kami bahwasanya seseorang itu katanya, dia itu pada saat menuntut ilmu seakan-akan dia mempunyai tanaman. Tanaman yang setiap hari dia menuntut ilmu, dia beribadah, itu tanamannya setiap hari disiram pakai air. Besoknya lagi dia beribadah, tanamannya disiram pakai air biar numbuh, biar hijau. Sampai pada terakhir nanti, pada saat dia hadir majelis ilmu tadi, jika dia itu sholat, beribadah sendiri, berusaha sendiri. Akan tetapi jika dia berkumpul bersama dengan kawan-kawannya, sama teman-temannya menghadiri majelis dzikir. Baik itu maulid, baik itu hadroh, baik nuntut ilmu. Selama dengan teman-temannya bersatu untuk menghadiri majelis ilmu, itu dia bukan menyiram lagi. Tidak usah letih-letih menyiram. Cukup dia hadir seakan-akan ada hujan yang turun yang membasahi tanaman tersebut. Tidak perlu capek-capek mencari. Rahmat tersebut turun dan datang, kata salah satu daripada guru-guru kami. Qala Abu Syamma Syekhul Imam Nawawi rahimahullah, wa man ahsan man ibtada fi zamanina ma yaf'al kullu 'am fil yawm al-muwafiq li yawm maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqat wal ma'ruf wa idhar az-zina wa surur. Fa inna dhalika ma'a ma fihi min al-ihsan ila al-fuqara mash'ar بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم جلالته في قلب فاعله وشكرا لله تعالى على ما من به min ijad rasulih alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Berkata guru daripada Al-Imam Nawawi yaitu Abu Syamah bahwasanya dan daripada waman ahsan wa min ahsan min mabtada fi zamanina, bid'ah yang paling baik di zaman kita yang ada ini adalah yang dilakukan sebagian dari orang awam, yaitu melakukan maulid dengan menyajikan sodagoh-sodagoh. Baik berupa makanan, baik berupa bantuan sosial, yaitu mereka mengumpulkan suatu kebaikan untuk kaum muslimin. Mengumpulkan kebaikan, bersatu untuk berkumpul. Itu adalah suatu bid'ah yang tidak ada dahulu. Akan tetapi ini adalah bid'ah yang hasanah, yang bagus, yang mendapatkan pahala. Sebab karena bid'ah tersebut mereka menjadi membantu orang. Mereka menjadi bersodagoh daripada perkumpulan tersebut. Itu adalah suatu bid'ah yang baik, yang hasan. Katanya Imam Abu Syamah, yaitu guru daripada Imam Nawawi. Sebab di situ ada kebaikan yang tercurahkan kepada fugara dan juga masakin. Kita membagikan kebaikan tersebut, baik dari hidangan, baik dari membagikan sedekah, baik dari bantuan sosial dan sebagainya. Wa ta'zimuhu, dan juga pada saat kita membuat kesenangan daripada makanan di hari tersebut, membagikan makanan, itu ada ta'zim kepada hari lahirnya Nabi Muhammad. Sebab kita girang kepada hari lahir Nabi Muhammad. Dan juga itu adalah rasa syukur kita, termasuk rasa syukur kita yaitu dengan membagikan sedekah dan juga makanan. Dan ditanya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani an amal al-maulid fa'ajaba biqaulihi wa qad dhahara li takhriju ala asli thabit wa huwa ma thabata fi sahihain min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadama al-Madinah fawajada al-yahud yasumun yawm Ashura. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani tentang amal maulid. Apa maulid? Lalu dijawab dengan jawaban, menurut anak maulid itu seperti apa? Katanya bahwasanya ada hadis yang mengatakan daripada asal usulnya, daripada yang hadis itu sabit, ada wa huwa ma thabata fi sahihain, dan hadis tersebut ada dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat masuk ke dalam kota Madinah menemukan orang Yahudi sedang berpuasa di dalam hari Ashura.
Maka ditanya, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian berpuasa di dalam hari Asyura? Kata mereka, sebab hari tersebut adalah hari kesenangan kami. Sebab di hari tersebut adalah Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan juga kaumnya yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa, ingin mengazabnya dan sudah mengazab kaum-kaumnya. Wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Zalim Fir'aun, dia membunuh para anak-anak lelaki lalu membiarkan orang perempuan hidup begitu saja. Maka itu azab Fir'aun terakhir di hari Asyura. Sebab dibunuh, ditenggelamkan oleh Allah di dalam hari Asyura. Dan juga di hari tersebut Allah Ta'ala menyelamatkan Sayyidina Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami bersyukur di hari Asyura dengan cara kami berpuasa. Kami bersyukurnya dengan ibadah. Kami bersyukur dengan tagarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Fayustafad minhu fi'al syukur lillah ala ma man bihi min yawm muayyan min isda ni'mah au daf'an nikmah. Maka daripada perbuatan puasa tersebut, Nabi Muhammad lalu mengatakan bahwasanya kita lebih ahaq min Musa minkum. Musa adalah nabi yang diutus Allah. Berarti kita lebih hak kepada Nabi Musa daripada hak kalian. Maka Nabi Muhammad memerintahkan sahabat untuk puasa Asyura. Bahkan puasa Asyura dahulu awal mula Islam itu wajib sebagaimana puasa Ramadan. Sebab Ramadan belum ada puasanya. Yang ada puasa Asyura wajib. Sebab kita lebih hak daripada Musa. Tetapi setelah datang puasa Ramadan, puasa Asyura dihapus kewajibannya dan menjadi puasa yang sunnah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada hadis ini berarti bahwasanya Nabi membenarkan bahwasanya ada suatu perkara untuk syukran lillah, yaitu kita menunjukkan syukur kita kepada Allah dengan beribadah, dengan berpuasa sebagaimana di hadis tersebut. Ataupun enggak mesti puasa, mungkin bisa melakukan hal yang lain daripada sedekah, daripada berzikir. Yang penting dia bersyukur kepada Allah di hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan bukan hanya tertuju dalam kelahiran Nabi Muhammad setahun sekali, bahkan setiap hari. Sebab sebagaimana kita bilang semuanya kebaikan, semuanya majelis ilmu. Di mana lagi kita bisa mendengar sirah Nabi, akhlak Nabi, syama'il Nabi kecuali bukan kita mendengarnya di dalam majelis maulid. Sebab kita tidak mungkin mendengar kalimah ataupun nasihat kecuali di dalam majelis maulid di zaman ini. Siapa yang mau datang? Ana mau dengerin fulan ceramah, tetapi pada saat dengar di situ ada maulid. Maulid, ada makanan, ada kebuli. Ayo kita datang, ngumpul rame-rame. Maka mereka berkumpul dan mendengarkan majelis maulid dan juga sirah dan juga zikir yang ada di dalam majelis tersebut. Dan juga kita bisa mendapatkan, kita bersyukur dengan maulid, dengan nikmat yang ada. Kita mempunyai nikmat yaitu Nabi Muhammad. Maka kita bersyukurnya dengan menghidupkan hari tersebut dengan maulid. Dan juga untuk daf'an nikmah, untuk menghalau bala, menahan bala dengan perkumpulan tersebut. Dan apa nikmat yang lebih baik, yang lebih besar daripada nikmatnya buruz hadzan nabi? Mana nikmat yang lebih besar kecuali munculnya nabi yang sangat rahmat ini. Nabi yang sangat baik, yang sangat mencintai umatnya. Itu adalah nikmat yang paling besar yang harus disyukuri. وقال الحفيد القسطلاني ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولد عليه الصلاة والسلام. Dan alhamdulillah orang-orang ahlul Islam yang mereka mempunyai Islam di dalam hatinya dan iman, yang mempunyai istislam yaitu penyerahan yang besar kepada Islam, mereka masihlah sampai saat ini di zaman beliau yaitu mempunyai kebahagiaan besar di hari kelahiran Nabi Muhammad. Mereka mempunyai kebahagiaan dan juga membuat haflah-haflah, perkumpulan-perkumpulan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya'tanuna bi qira'a maulidihil karim, dan mereka membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh-penuhnya i'tina, yaitu kebaikan dan juga perhatian yang besar kepada qira'ah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh beruntung orang yang menjadikan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai hari kebahagiaannya, hari kemerdekaan, hari idnya, yaitu hari kemenangan dia.
Dan juga sebagaimana kita ngomong maulid, dan juga banyak ulama dahulu kala yang sudah mentaklif maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan daripada sirah-sirah Nabi Muhammad menjadi satu kitab. Yang kitab tersebut kita bilang maulid. Sebagaimana kita bilang, sirah Nabi pada saat dikumpulkan semua menjadi kitab maulid. Banyak ulama yang sudah menerbitkan kitab tersebut dari zaman dahulu. Salah satunya adalah Imam Al-Qurra, imam daripada qiraat, yaitu Syamsuddin Ibn Al-Juzai. Al-Imam Ibnul Juzai. Beliau sudah mengumpulkan salah satu kitab maulid yang di dalamnya terdapat sirah Nabi Muhammad SAW. Dan dinamakan kitab tersebut Arf at-Ta'rif bil Maulid Syarif. Dan juga Al-Hafidh Al-Iraqi juga mempunyai maulid yang dinamakan Al-Mauridul Hani fi Maulidis Sani. Wal-Hafidh Ad-Damashqi juga telah mentaklif kitab yang sama di dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu kitabnya dinamakan Mauridus Sadi fi Maulidil Hadi. Dan banyak daripada setelahnya dan sebelumnya orang-orang yang mencetuskan kitab-kitab maulid. Sebagaimana tidak mesti kitab, kadang mereka dengan abyat syair sebagaimana Ibn Abbas, sebagaimana juga Farazdak. Dia memuji-muji Nabi dan keluarga Nabi di dalam syairnya yang ma'ruf. Lalu juga banyak yang menyebut Nabi baik di dalam syair baik di dalam maulid. Baik sebelum di zaman tabi'in atau setelahnya, atau bahkan sampai zaman kita. Yang ma'ruf di Indonesia adalah maulid Daiba' dan juga maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maulid Simtud Durar, yang Masya Allah tidaklah kita masuk suatu kampung kecuali maulidnya dibaca. Tidak masuk suatu kampung daerah yang jauh tetapi ada maulid Nabi yang sampai ke situ. Alhamdulillah, itu suatu kenikmatan yang perlu dijaga, yang perlu kita teruskan, yang harus dimakmurkan. Dan yang terakhir dari pembahasan kita adalah ma hukmul qiyam fil maulidin nabi. Apa hukum berdirinya seseorang di dalam maulid Nabi, yaitu mahlul qiyam. Apa hukumnya? Kok pakai berdiri-berdiri? Katanya berzikir. Kok ujung-ujungnya lompat-lompat berdiri? Kok katanya baca sirah Nabi? Kok malah teriak-teriak? Katanya memperdalam ilmu agama dan juga mencari tahu akhlaknya Nabi, syama'ilnya Nabi. Kok malah pakai pukul-pukul rebana berisik-berisik di masjid? Maksudnya tuh apa? Begitu. Ma hukmul qiyam fi maulidin Nabi? Al-qiyam fil maulidin Nabi inda dzikri wiladati sallallahu alaihi wasallam ta'bir 'anil farah was surur bi buruzin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dunya. Fahuwa kal qiyam li ahli al-fadli wal 'ilm wa la dalil 'ala al-man' minhu idza asalla al-qiyam mubah. فإذا اقترن به تعظيم ما عظمه الله أثيب على قصده. Perkara berdiri di dalam maulid, baik di dalam maulid ataupun di luar maulid, berdiri adalah sesuatu yang mubah. Orang mau berdiri, mau duduk, mau tiduran, selama itu perkara mubah tidak ada larangan di situ. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka berzikir baik berdiri, tidak ada larangan. Ataupun duduk ataupun hatta berbaring, selama mereka berzikir tidak ada larangan. Dan berdiri adalah perkara yang mubah. Di dalam maulid kita berdirinya kita itu untuk apa? Dikatakan di sini ta'bir 'anil farah, itu adalah arti kita daripada kesenangan kita. Seseorang pada saat senang mereka biasa ingin berdiri menyambut sesuatu yang datang. Sebab di maulid Nabi biasanya berdirinya itu pada saat kelahiran Nabi. Di situ datang kesenangan dan juga kegembiraan. Yang seorang muslim pada saat mendengar kegembiraan tersebut ingin berdiri, ingin menyambut Nabi. Mereka senang, maka mereka berdiri. Karena cintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, ta'bir 'anil farah. Sebagaimana kita bilang berdirinya mubah dan dia ingin berdiri untuk menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Fahuwa kal qiyam li ahlil fadl wal ilm. Dan itu termasuk sebagaimana berdirinya seseorang untuk orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang pembesar agama. Sebagaimana Nabi Muhammad menyuruh para sahabat pada saat masuk Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dalam perkumpulan, mengatakan Nabi, gumu ala sayyidikum, berdirilah kalian karena sayyidnya kalian datang. Di majelis tersebut ada Nabi Muhammad, ada pemimpin. Tetapi pada saat datang suatu pemimpin dari suatu kaumnya, berdirilah, sambutlah dia. Sebab dia adalah ahlul ilm, yaitu adalah pemimpin kalian. Bangunlah, sambutlah dia, kata Nabi Muhammad. Nabi yang mengajarkan, berdirilah. Dan juga sebagaimana di dalam riwayat yang diceritakan bahwasanya Sayyidina Zaid bin Thabit pada saat naik
bagelnya ataupun kendaraannya, naik keledai ataupun ontanya. Lalu datang Sayyidina Abdullah bin Abbas, ponakannya Nabi Muhammad SAW, menarik daripada tali, daripada kekangan itu, berdiri dan menarik. Maka dia mengatakan, jangan, bukan engkau wahai ibna am Rasulullah, bukan engkau yang berhak melakukan itu wahai keluarganya Rasulullah, wahai sepupu ponakan dari Rasulullah, bukan engkau tidak berhak melakukan berdiri dan menarik keledaiku. Engkau orang yang mulia. Katanya seperti inilah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memuliakan ahlul ilm, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu, guru-guru kita, pembesar-pembesar kita. Beginilah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang ngajarin kita Nabi Muhammad katanya untuk melakukan hal tersebut. Maka Sayyidina Zaid bin Thabit menarik tangannya dan dia cium tangannya. Lalu mengatakan, dan seperti inilah kita diajarkan untuk melakukan ini terhadap memuliakan cucu daripada Nabi Muhammad, daripada keluarganya Rasulullah. Engkau adalah ponakan Rasulullah, keluarganya, maka kita muliakan engkau dengan cara ini. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini adalah fiqhus sahabat. Pemahamannya sahabat seperti ini. Mereka belajar dari Rasulullah. Jika ada orang yang ingin membid'ahkan, berarti suruh pakai otak dikit. Ini sahabat melakukan hal tersebut, mereka belajar dari Nabi. Ente terus mau membid'ahkan, ingin menyalah-nyalahkan sahabat dan juga Nabi. Siapa guru ente? Mereka gurunya Nabi Muhammad. Mereka mengambil langsung dari Nabi Muhammad. Lalu kita ingin menjelek-jelekkan sahabat, ingin berucap yang tidak baik tentang sahabat ataupun tentang ahlul bait. Siapa kita dan siapa mereka? Sebab mereka adalah orang yang paling dekat dan juga memahami Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah, hukum berdiri mubah, tidak ada larangan dalam berdiri. Dan setelah hukum berdiri di dalam maulid dan Nabi akan dibahas di bab berikutnya, di kajian berikutnya tentang al-barakah wa tabarruk, yaitu tentang barokah dan juga apa itu makna barokah dan apa hukum tabarruk, orang yang mencari-cari berkah. Sebab di zaman dulu tidak ada apa hukumnya dan akan dibahas di kajian yang akan datang insyaallah ta'ala. Dan makna barokah sebagaimana pernah kita dengar dari guru kita. Kadang sebagian orang pemikiran itu kita bilang salah paham ataupun rusak. Sebab sahabat fikih mereka, pemahaman mereka ya seperti ini tentang keberkahan. Berebut berkah, mereka berebut rambut Nabi. Mereka berebut wadu'an Nabi. Wa kana yaqtatiluna ala wadu'ihi. Mereka sampai berebut daripada sisa air wudhu Nabi. Nabi pada saat berwudhu tidaklah jatuh setetes kecuali di tangan sahabat. Mereka berebut daripada air tersebut, ingin barokah. Itu nanti akan dibahas di dalam pembahasannya. Apa hukum barokah mencari berkah? Sebagaimana bahkan kadang sebagian orang ngomong ini begini, sufia begini begitu. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan tentang di kisahnya Nabi Daud dan juga Sayyidina Talut di dalam akhir daripada surat Baqarah. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabut. Sesungguhnya ayat daripada kemimpinan tersebut daripada Talut adalah datangnya suatu tabut. Allah Ta'ala akan mengirimkan tabut, yaitu adalah peti yang berisi di peti tersebut adalah suatu barang-barang berkah. Di situ ada tongkatnya Nabi Musa, peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada tongkat, ada sisa baju, ada sisa gamis, ada beberapa suhuf daripada punya Taurat di situ. Dan beberapa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, peninggalan. Yang peninggalan tersebut akan datang dan menjadi tanda sebagai pemimpin. Fihi sakinatum mir rabbikum, yang di dalamnya ada sakinah, ada tumakninah, ada penyucian di dalamnya. Yang ada ketenangan di dalam hal tersebut. Gimana, masuk akal gak? Suatu peninggalan ada ketenangan di hal tersebut. Ada barokah intinya. Lalu dikatakan fihi sakinatum min rabbikum wa bagiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan di dalamnya ada sendalnya Nabi Musa, Nabi Harun. Ada beberapa daripada peninggalan daripada Nabi Musa dan juga keluarga Nabi Harun. Lalu dikatakan tahmiluhul malaikah. Yang membawa hal tersebut dibawa oleh malaikat. Malaikat membawa hal tersebut. Padahal tinggal didatangkan saja selesai. Cuma enggak, malaikat yang ingin membawanya. Yaitu malaikat mentakzimkan sampai menggotongnya. Tahmiluhul malaika. Maknanya diangkat, digotong sama malaikat hal tersebut.
Berarti malaikat mencari keberkahan katanya. Berebut-rebut untuk mengantarkan hal tersebut. Tahmiluhul malaikah. Katanya Habib Umar, ini fikihnya malaikat. Mereka sufi katanya Habib Umar. Apakah malaikat sufi ya katanya? Apakah mereka itu daripada golongan yang syirik, yaitu golongan yang menyembah daripada sisa-sisa daripada bajunya Nabi Musa dan juga Nabi Harun, mereka menyembahnya, mereka membawanya, berarti mereka menyembahnya? Tidak. Akan tetapi di situ ada barokah. Ini pengajaran malaikat. Inilah fikih sahabat, fikihnya Nabi Muhammad di zamannya seperti ini. Maka dari itu tidak ada yang menentang daripada perkara berkumpul berzikir di zaman Nabi Muhammad. Baik dari sahabat maupun setelahnya dari tabi'in dan setelahnya lalu sampai di zaman kita. Bahkan tentangan terhadap maulid Nabi ataupun sirah ini baru muncul itu berapa zaman terakhir ini? Mungkin tidak sampai 100 tahun terakhir ini penentangan terhadap maulid Nabi SAW. Dahulu tidak ada yang menentang hal tersebut. Semuanya membaca. Mereka menuntut ilmu dengan hal-hal tersebut. Wallahu a'lam. Tafadhal, ada pertanyaan? Pertanyaan bab berdirinya seorang memimpin, lagi taklim, kita lagi baca umpamanya. Terus ada Habib Syafiq udah datang nih. Iya. Nah di sini kan takdim sebagai guru kita berdiri. Iya. Nah dimaksudkan tadi mubah, bolehkah mubah untuk berdiri? Sebaiknya kita stop dulu, membaca maulid atau taklim, membaca kitab, menghargai takdim kepada guru atau diteruskan? Berdirinya seseorang di dalam suatu majelis untuk gurunya berarti. Jadi orang tersebut gurunya datang cuma dia di dalam majelis. Sebagaimana kita bilang perintah untuk berdiri terhadap orang yang mempunyai ilmu, menyambutnya. Apalagi guru kita, itu perintah dari Nabi Muhammad. Gumu li sayyidikum, kata Nabi Muhammad. Akan tetapi sebagian itu memang perkara yang harus kita lakukan sebagai murid untuk menyambutnya, berdiri. Akan tetapi biasanya seorang guru pada saat muridnya sedang di dalam suatu majelis, dia mempunyai rasa tidak enak. Ataupun bahkan murid tersebut pada saat berdiri bisa menjadi galil adab terhadap gurunya. Gimana? Contohnya di suatu majelis, yang di majelis tersebut ada banyak guru-guru lain. Lalu pada saat guru yang lain datang dalam majelis, dia tidak berdiri. Tetapi pada saat gurunya datang, berdirilah orang tersebut contohnya. Dia berdiri untuk ta'zim kepada guru tersebut. Itu akan menjadi suatu fitnah. Ataupun rasa yang sakit hati dari guru yang lain. Kok berdirinya untuk dia. Bahkan dari guru yang datang itu pun akan sakit hati. Kadang gak enak gurunya. Kok berdiri? Maksudnya ini bukan tempatnya engkau berdiri. Itu kembali semua kepada gurunya. Sebagian guru pada saat masuk melihat muridnya mau berdiri, mereka langsung mengasih isyarat duduk. Jangan berdiri. Jika guru tersebut menyuruh ngasih isyarat duduk, maka tidak boleh kita berdiri. Sebab jika kita berdiri, hukumnya kita menentang guru kita. Guru mengatakan duduk, ya berarti duduk. Imtithalul amr khair min sulukil adab. Perintah dari seseorang guru lebih baik daripada engkau beradab kepadanya. Adabnya itu berdiri kalau ada guru. Cuma dia memerintahkan engkau untuk duduk, maka jangan berdiri. Itu kembalinya ke situ. Cuma seandainya majelis tersebut memang sedang menunggu guru tersebut. Murid-muridnya sedang berkumpul. Nungguin gurunya contohnya. Lalu datang gurunya. Dalam gosida, ya boleh-boleh saja dia berdiri. Untuk menyambut gurunya. Selama tidak ada perintah dari gurunya untuk duduk atau larangan dari gurunya. Begitu insya Allah jelas. Tidak ada larangan, akan tetapi lebih baik sebab bisa menyakiti hati guru tersebut. Apalagi jika dia melarang. Jika tidak ada larangan maka boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Iya. Iya, kembali tadi itu kita bilang, jika tidak ada larangan dari guru dan kita lihat halnya yaitu keadaannya, jika kita berdiri tidak ada fitnah, ya boleh saja berdiri. Walaupun ada fitnah sebenarnya boleh, hukum berdiri mubah kita bilang. Cuma akankah lebih baik jika kita menjaga perasaan guru kita daripada kita beradab kepadanya. Seandainya tidak ada larangan. Tetapi jika guru melarang ya sudah, mau gimana lagi. Ataupun bisa menyakiti hati guru tersebut. Afdolnya berdiri, al-asal berdiri untuk menyambut guru. Tetapi jika ada suatu fitnah yang akan timbul, lebih baik tidak berdiri. Begitu.
kaitan dengan Maulid Nabi Abibana, kan udah biasa nih kita bakar petasan, ya kan? Bakar petasan, mahal qiyam. Ini masuk di mana nih, Bib? Masuk dalam ahsan, apa budaya, apa gimana, Bib? Bakar petasan, kembang api. Kembali kepada tadi yang pertama kita bilang, pengeluaran kita dalam Maulid Nabi adalah untuk kebahagiaan, untuk rasa syukur kita kepada Nabi. Dia membuat makanan, rasa syukur. Ana membuat makanan, ngundang orang rame-rame, ayo makan siang. Ana buat biafah karena kesenangan anak terhadap Nabi. Cuma kalau petasan ini atau kembang api, itu gimana yang bisa dinikmatinya, senangnya tuh gimana? Sebab di situ dari pandangan kita ya, pertama dia buang duit dan berisik. Lain buang duit kalau seandainya itu untuk kebaikan ataupun untuk sesuatu yang baik. Contohnya gahru, minyak wangi, itu adalah tip. Ada perintah bahwasanya walaupun orang menghabiskan sepertiga dari uangnya untuk suatu wewangian baik gahru ataupun minyak wangi, itu tidak dihitung mubadzir. Cuma kalau petasan sekarang bisa dinikmatinya itu biasa dari mana? Sebab setiap orang lain-lain kan. Dia menikmati suaranya mungkin. Kita nggak tahu, atau menikmati mungkin apa bentuknya. Mungkin itu suatu penikmatan yang bisa dinikmati setiap orang. Mungkin bisa dibilang sodago. Cuma tetapi yang bisa kita perhatikan dari sini, itu mungkin mubadzir sebab dia membuang uangnya, dibakar uangnya untuk sebagian orang. Kita nggak tahu sebagian orang lain. Mungkin orang lain mengatakan itu suatu keindahan, itu suatu mungkin di mata dia, di mata orang tersebut suatu pujian. Kita memuji Nabi dengan kesenangan kita, dan kesenangan kita adalah emang happy-nya itu ya begini. Nonton petasan, warna-warni, ada kebahagiaan, ada merah, kuning, hijau. Dia jadi senang. Itu mungkin kembali kepada kebahagiaannya. Cuma al-asal kalau dia membuang duit, haram. Sebab di situ apalagi jika uangnya banyak dan dibakar begitu saja. Sebab akal sehatnya orang awam, maksudnya orang normalnya orang mengatakan itu mubadzir, buang-buang uang. Nggak tahu di sebagian yang lain. Cuma rata-rata orang mengatakan, maksudnya mereka pada saat mendengarnya takut. Kembali itu, tetapi untuk bid'ah-bid'ah tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, itu kesenangan mungkin di orang tersebut itu kesenangan, mungkin di yang lain bukan kesenangan. Tidak ada hubungannya itu. Tetapi itu kita bilang tadi, jika itu membuang uang dan juga di sebagian orang itu mengganggu, maka hukumnya menjadi mubadzir, membuang-buang uang dan haram hukumnya. Hah? Duit sisa. Iya. Iya, begitu, iya betul. Boleh juga untuk menyambut, kesenangan untuk menyambut, walaupun untuk bersenang-senang. Sebagaimana Nabi pada saat datang masuk kota Madinah, mereka memukul-mukul rebana, yaitu mencari suara untuk kesenangan. Lalu kalau di kota lain kita datang di Hadramut, mereka nembak-nembak kalau ada orang datang, nembak-nembak gunung. Kesenangannya begitu. Maksudnya kesenangan mereka seperti kita bilang kesenangan orang lain-lain. Maka jika kesenangan suatu kaum ataupun suatu daerah dengan petasan, ya berarti itu kesenangannya idharus sururnya ya seperti itu dengan petasan selama tidak mengganggu dan juga tidak membahayakan. Begitu. Hah? Ya di Suto. Ya, kembali kepada itu, jika itu idkhal surur di daerahnya ya bisa saja. Cuma kalau itu mengganggu, perkara mengganggu lain lagi. Tergantung lain-lain setiap daerah dan juga kebiasaan seseorang di dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun.
يا كريم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولاي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة موصوبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا من